Menjawab soal tidak menggunakan otak tapi menggunakan mata saja. Hai, saya Nurse Fahmi, jumpa lagi dengan channel kami Nurse Rescue Mobile. Semoga Anda semua sehat selalu. Oke guys, kesempatan kali ini saya akan coba sharing tentang bagaimana sih tips dan trik dalam menjawab soal uji kompetensi. Dan ini paling banyak ditanyakan ya. Saya sering mendapat mention di Instagram saya, meminta membuat video tentang bagaimana sih tips dan trik cara menjawab soal uji kompetensi. Nah sebenarnya ini sudah banyak sekali video-video di YouTube itu menjelaskan tentang pembahasan soal-soal uji kompetensi. Tetapi saya tidak menemukan satu spesifik video yang menjelaskan bagaimana sih tips dan trik cara menjawab soal. Karena ini yang paling penting. Nah gini loh teman-teman semua, soal uji kompetensi itu satu orang akan memiliki soal yang berbeda dengan orang lainnya. Artinya apa? Artinya kita harus punya tips dan trik cara menjawab soal tersebut. Nah kalau teman-teman sudah punya tips dan trik, maka teman-teman tinggal latihan saja, latihan cara menjawab soal. Nah itu yang paling penting. Nah kali ini saya Nurse Fahmi, saya akan coba membahas tentang cara cepat membaca soal uji kompetensi dengan formula skimming dan scanning. Nah kenapa ini penting sekali ya? Karena beberapa peserta uji kompetensi, baik itu vokasi maupun nurse, itu mengeluhkan tentang timingnya yang terlalu sedikit. Padahal kalau kita merujuk kepada standar uji kompetensi, satu soal itu 1 menit. Artinya 180 soal harus dikerjakan dalam waktu 180 menit. Nah banyak memang peserta itu yang tidak memiliki kecukupan waktu untuk itu. Nah saya punya tips nih, bagaimana sih kita supaya meminimalisir waktu dan kita punya spare waktu yang panjang untuk kita melihat soal-soal yang telah kita jawab di awal. Nanti kita akan coba sharing. Nah saya akan coba mulai dengan review soal. Kalau teman-teman buka soal uji kompetensi, plek, ya kan, maka teman-teman akan menemukan bentuk soal dalam bentuk kasus. Kalau dalam uji kompetensi namanya vignette. Ya, jadi vignette itu bentuk soal. Soal kasus itu namanya vignette. Nah, si vignette tadi, si soal tadi, dia ada 3 komponen di dalamnya selalu. Pertama kali ada kondisi, teman-teman bisa lihat pada slide saya. Di situ ada yang berwarna kuning. Nah, di situ saya paparkan bahwa kondisi dalam soal yang saya tampilkan ini, perempuan berusia 50 tahun itu kondisi. Kondisi itu menggambarkan jenis kelamin, menggambarkan usia, dan menggambarkan diagnosis pasien tersebut. Nah, bagaimana dengan perawat? Kalau pertanyaannya adalah pertanyaan manajemen seperti itu, sama saja seorang perawat, atau kalau sebuah komunitas desa X misalnya, atau keluarga sebuah keluarga atau anak usia sekian, itu adalah kondisi. Nah, perlu dipahami itu tuh. Nah, kemudian selanjutnya ada data yang menunjukkan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan atau data pengkajian. Nah, yang huruf berwarna hijau, teman-teman nanti bisa lihat di sini bahwa di situ pemeriksaan fisik akan tergambar tuh, atau pengkajian dari nursing assessment-nya tuh akan kelihatan di situ tuh. Misalnya
Hasil pemeriksaan fisik didapatkan data tekanan darah 130/80, nadinya 85 kali per menit, nafas 18 kali per menit, suhu 37,2. Tidak ditemukan bunyi jantung tambahan. Itu hasil anamnesis, kan? Berarti dalam vignette tadi ada kondisi, kemudian ada pemeriksaan, nursing assessment, kemudian ada pemeriksaan penunjang, teman-teman lihat. Nah, di soal ini saya tambahkan itu pemeriksaan EKG menunjukkan elevasi segmen ST di lateral jantung. Nah, itu ada, jadi ada 3 komponen tuh. Ada tiga komponen, ada kondisi, kemudian ada ada nursing assessment, pemeriksaan fisik, kemudian ada pemeriksaan penunjang. Nah, itu merupakan komponen dari CV-nya tadi. Nah, kemudian akan ditutup dengan sebuah pertanyaan. Oke, jadi akan ditutup dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya selalu bertanya dengan 5W1H, gitu kan? Apakah, bagaimanakah, kayak gitu kan? Berapakah? Itu pertanyaan yang diajukan di V-nya tadi. Nah, apakah evaluasi utama pada kasus di atas? Itu menunjukkan bahwa bertanya tentang proses keperawatan. Nah, itu tuh yang perlu teman-teman pahami. Kemudian ketika teman-teman lihat jawabannya itu dia, kalau kita dulu waktu SMA, waktu SMP kan gampang ya kalau jawab soal pilihan ganda itu cari jawaban yang paling pendek sama yang paling panjang. Dia akan kalau saya bilang itu dari yang terpendek sampai dengan yang terpanjang, atau dari yang terpanjang sampai dengan yang terpendek, kayak gitu tuh. Jadi kita tidak bisa hitung kancing, oh ini jawabannya ini, tidak bisa. Karena memang di setting soal uji kompetensi itu seperti itu, teman-teman semua. Nah, oke. Itu bentuk soal uji kompetensi, teman-teman. Saya ulangi lagi, vignette itu ada kondisi, ada pemeriksaan fisik atau nursing assessment, kemudian ada pemeriksaan penunjang, ya kan? Kemudian ada tambahan lagi, mungkin ada tambahan di situ, tambahan yang memperkuat kasus tersebut. Nah, kayak gitu. Itu bentuk dalam vignette itu seperti itu, teman-teman semua. Jadi banyak nih para penulis soal itu, saya termasuk reviewer soal sama pembuat soal uji kompetensi untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah. Jadi seperti ini, teman-teman. Banyak dia tuh soalnya itu terlalu panjang ya, kalau menurut saya itu membazir, terlalu panjang. Tapi esensinya yang diharapkan dari soal itu cuma beberapa kalimat saja. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman jangan terlalu panik melihat soal panjang. Nanti saya kasih tips dan trik bagaimana ketika soal panjang itu jawabnya seperti apa sih. Nah, kayak gitu. Oke, sudah ya. Oke, review soalnya sudah. Artinya bentuk soal hukum itu seperti ini loh, bentuk soal hukum. Nah, kemudian problemo gitu ya. Masalah yang paling banyak dari peserta hukum itu adalah timing waktu. Ya kan? Waktunya 180 nih, soal 180. Banyak bilang kayak gini, Kak, gitu ya. Kita waktunya kurang gitu. Nah, saya juga berpikir kayak gini, sebenarnya waktunya sih cukup, tapi manajemen waktu kita yang kurang. Nah, itu yang paling penting. Nah, bagaimana kita mengelola waktu tadi, waktu yang sudah ditetapkan 180, kita dapat menyelesaikan. Misalnya 180 menit, teman-teman dapat menyelesaikan 160 menit, 20 soal spare waktu, teman-teman bisa periksa jawaban-jawaban teman terdahulu, itu kan, atau teman-teman bisa melihat ada tidak soal yang belum terjawab. Nah, itu kan masalah teknis saja itu tuh sebenarnya. Karena orang banyak terjebak baca mulai seorang laki-laki sampai dengan pertanyaan, terlalu banyak menghabiskan waktu untuk situ. Padahal satu soal 1 menit saja kita diberikan waktu untuk itu. Nah, saya juga nanti kasih tips tips teman-teman menjawab soal tidak menggunakan otak tapi menggunakan mata saja. Nanti ada tuh soal-soal yang seperti itu tuh. Jadi teman-teman enggak usah harus berpikir ini jawabannya apa. Padahal ketika teman-teman lihat soal dan baca jawaban, teman-teman akan menemukan itu jawabannya. Kayak gitu loh. Jadi jangan jangan terlalu semua itu teman-teman terlalu dianalisis kayak gitu. Ada jawaban-jawaban itu yang hanya dilihat dengan mata saja. Teman-teman sudah terikot di sini nih. Oh, ini jawabannya nih. Nanti kita akan coba bahas.
Nah, di awal tadi saya bilang ada formula skimming dan ada formula scanning. Apa sih skimming dan scanning? Seperti apa gitu kan? Nah, coba teman-teman lihat slide saya. Teman-teman akan melihat bukan satu buah ya. Saya melihat ada mobil sport gitu ya, Lamborghini kayak gitu ya. Jadi di Lamborghini tadi kan, teman-teman saya akan ajarkan apa itu skimming. Dari lihat si Lamborghini tadi. Skimming itu adalah teman-teman hanya melihat secara garis besar saja. Contoh ini si mobil ini, kalau saya lihat secara garis besar, ada mobil sport berwarna hijau, gitu kan, berwarna hijau. Saya cuma melihat itu saja dengan ban berwarna hitam. Saya cuma ngelihat itu tuh, itu namanya skimming. Atau nih, teman-teman lagi duduk, kemudian ada cewek jalan, set di depan teman-teman semua, tidak pakai hijab misalkan, terlihat itu cewek warna kulit putih, kemudian rambutnya panjang, menggunakan kacamata. Itu skimming. Jadi skimming itu kita hanya melihat sekilas saja. Lihat sekilas kita udah kenal, oh ini nih mobil Lamborghini ini, yang saya lihat ini mobil Lamborghini. Tapi kita belum tahu isinya si Lamborghini apa, atau tapi kita belum kenal nih sama si cewek tadi. Si cewek tadi itu seperti apa, itu skimming. Jadi teman-teman itu membaca apapun ya, bukan cuma membaca soal uji kompetensi, membaca apapun, teman-teman coba lihat tuh. Contoh ya, teman-teman baca cover buku, teman-teman lihat ini buku tentang asuhan keperawatan pada pasien kardiovaskular. Oh, teman-teman lihat nih, oh ini adalah buku asuhan keperawatan, tapi isinya kita belum tahu kan? Belum tahu karena kita belum melakukan scanning. Nah, itu kuncinya tuh. Jadi Pak, bagaimana caranya? Gitu kan? Bagaimana caranya? Nanti kita pelajari tuh. Gampang. Skimming itu gampang sekali. Teman-teman bisa menganalisis dari skimming, akan tahu tuh bentuknya itu seperti apa. Oke, itu skimming ya, itu skimming. Udah paham ya? Skimming itu melihat sekilas. Jadi ketika teman-teman lihat soal, teman-teman lihat set sebetulnya skimming ini adalah soal keperawatan medikal bedah, ya kan? Bertanya tentang diagnosis keperawatan utama pada kasus tersebut. Udah skimming tuh, itu skimming tuh. Atau ini soal medikal bedah yang bertanya tentang prosedur tindakan, itu skimming, cukup itu skimming. Dalam otak teman-teman, oh, jadi ketika teman-teman membaca diagnosis keperawatan, maka teman-teman akan berpikir ini kasusnya kasus apa, ya kan? Terus data apa yang muncul. Nah, itu namanya skimming. Oke, sekarang kita lanjut nih, apa itu scanning. Nah, ini scanning. Si Lamborghini tadi setelah saya masuk ke dalam, maka saya akan lihat tuh ada kursi yang ada kursi berwarna hitam, kemudian ada les putihnya, ya kan? Setirnya itu putih. Ya kan, kemudian semuanya itu layar sentuh, itu adalah scanning. Kita melihat secara luas, secara dalam tuh apa tuh, bahan bakarnya apa, itu namanya scanning. Sama ketika soal yang saya sebutkan tadi, oh ini soal diagnosis keperawatan nih di scanning. KMB, diagnosis keperawatan pada pasien jantung. Maka saya akan men-scanning nih apa masalah keperawatan utama pada kasus itu dengan melihat data-data yang ada di sana. Paham enggak kira-kira? Paham ya? Gampang ini, gampang sekali. Saya akan kasih contohnya kayak gini. Oke, coba teman-teman scanning. Kalau scanning dari saya waktunya cuma 5-6 detik. Yuk kita mulai ya. 1 2 3 4 5 6. Oke? Hasil skimmingnya apa? Hasil skimmingnya adalah masalah keperawatan pada pasien dengan gangguan pernafasan. Cukup. Bener gak? Bener ya? Kita lihat, kalau saya cuma 5 detik saya lihat ini, saya begitu oh ini adalah mencari masalah keperawatan utama pada pasien dengan gangguan pernafasan. Nah, kayak gitu tuh, enak tuh, ya kan? Jadi kita sudah tahu lah ya bahwa ini adalah kasus pernapasan, dan kita diminta untuk mencari masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan. Maka teman-teman akan scanning
Kita akan scanning nih. Scanningnya gimana Pak? Kita mulai tuh keluhan utamanya apa? Ingat, berangkat dari keluhan utama. Tuh, kalau menjawab soal tuh berangkat dari keluhan utama, itu scanning. Misalnya keluhan utamanya sesak nafas. Pak, saya sesak nafas. Oke, ketika sesak nafas di pikiran kita, ya kan? Ada apa sih itu? Ada RR atau tidak? Oh, ada nih RR. Ada RR 32 kali per menit. Oke, good, dapat. Kemudian apalagi keluhannya? Ada retraksi dada atau tidak? Ada retraksi dada tak? Ada Pak. Oke, ini ada retraksi dada. Ada sianosis? Ada. Cuping hidung? Ada. Terus ada suara nafas tambahan? Ada Pak. Ada ronci basah pada basal paru. Ada retraksi? Ada pemeriksaan penunjang atau tidak? Nah, yang tadi di awal, yang V-nya tadi, oh ternyata ada Pak. AGD-nya ada nih Pak. PaCO2-nya lebih dari 45. Ya kan, respiratorik nih. Ya enggak? Itu kita scanning tuh. Jadi scanningnya enggak usah lama-lama. Ketika teman-teman tahu ini mencari masalah keperawatan pada kasus pernafasan, lihat keluhan utama, ikutin keluhan utama tadi, diikutin. Blab 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 blab. Ya kan? Nah, ini apa masalahnya? Kayak gitu. Ya enggak? Kalau teman-teman lihat, jadi kan cepet tuh. Enggak usah lama-lama teman-teman. Masalah keperawatan utama pada pasien gangguan pernapasan. Lihat keluhan utamanya apa. Teman-teman ikutin keluhan utama tadi, diikutin. Nah, ya kan, diikutin. Tapi ingat, penentuan diagnosis keperawatan utama, lihat yang paling urgent, yang paling mempengaruhi dari kasus itu. Ya kan? Kalau kita lihat kasus ini, ini pasien ada ronci basah nih, ada ronci, ya kan? Mungkin bisa jalan nafas nih. Ya enggak? Ada batuk gitu kan, ada keletihan. Nyeri dada bisa saja nyeri, tapi data itu tidak banyak dimunculkan di kasus. Jadi itu bukan masalah yang paling pelik dari pasien, tapi masalahnya adalah sesak nafasnya. Ya kan? Nah, apa yang justifikasi yang paling utama? Lihat saja tuh, abnormalitas dari AGD menunjukkan bahwa terjadi gangguan difusi, ya kan, di alveoli dan kapiler. Maka terjadi gangguan kerusakan pertukaran gas. Itu jawabannya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi skimming dulu, baru teman-teman scanning. Nah, ada nih Pak soal-soal prosedural. Kalau teman-teman membaca soal prosedural, itu udah usah panik, gampang sekali. Soal prosedural itu lebih gampang lagi teman-teman. Semuanya gampang pokoknya. Jadi gimana nih cara menjawab soal prosedural? Nih, saya kasih tips dan trik nih. Contoh gini ya. Sini soalnya, lagi-lagi kita skimming dulu nih, kita skimming 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, tet. Oke, jawabannya, oke, sip, benar ya. Berarti hasil skimming kita adalah langkah tindakan keperawatan selanjutnya pada pemasangan NGT. Tuh, itu skimming, ya kan, skimming kan. Jadi tindakan selanjutnya pada prosedur pemasangan NGT itu skimming. Nah, bagaimana kita menentukan? Gampang sekali. Karena ini adalah prosedur yang dimintanya adalah langkah selanjutnya. Teman-teman cukup baca saja, ya kan? Baca saja langkah terakhir si penulis soal apa. Di sini dikatakan bahwa langkah terakhirnya adalah perawat mengukur panjang selang dan memberi tanda selang. Berarti kita melanjutkan apa yang sudah dituliskan di vignette, di soal. Jadi tidak usah teman-teman baca seorang laki-laki, seorang perempuan, seorang nenek, seorang kakek, seorang anak. Tidak usah dibaca lagi. Cukup teman-teman ngomong kayak gini loh. Ini hasil skimming saya adalah prosedur tindakan NGT, apa langkah selanjutnya? Maka saya akan di otak saya ketika scanning, saya akan melihat tindakan perawat terakhirnya apa. Perawat mengukur panjang selang. Nah, berarti jawab kita adalah mengoleskan ujung NGT dengan jeli. Jadi waktu teman-teman spare-nya banyak cuy. Jawabnya bisa cuma 15 detik, ya kan, 30 detik paling banyak. Ya enggak? Gitu. Nah, contoh nih saya kasih soal. Laki-laki. Tapi tidak ada di slide ya. Oi.
laki-laki, ya kan, usia misal 45 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam gitu kan, dengan diagnosis misalnya dengan diagnosis misalnya saya bikin di situ gastroenteritis sedang, misalnya kayak gitu. Nah, pasien direncanakan untuk dilakukan pemasangan infus. Oke, perawat mempersiapkan alat, sudah inform consent semua. Kemudian saya lewatin ya soalnya ya. Kemudian selanjutnya setelah itu perawat ini sudah prosedur sudah saya sebutkan nih. Menusukkan IV kateter, set. Kemudian darah keluar di mandrin, set. Apa langkah selanjutnya? Jadi teman-teman tidak usah bahas yang tindakan-tindakan terdahulu atau pasien ini dengan kasus apa. Karena esensi soal itu adalah meneruskan tindakan. Mau pasiennya kasus perdarahan, hipovolum gitu kan. Mau pasien kasusnya apapun itu tidak teman-teman pikirkan. Karena teman-teman hanya berpikir tindakan selanjutnya apa. Itu kayak gitu. Kalau kita mau membahas tentang meneruskan tindakan. Oke? Waktu kita sudah berapa menit ya? Oke, sudah 20 menit ya. 20 menit kita sudah bahas kayak gini. Jadi dapat gambaran ya cara baca soal yang cepat ya. Skimming dulu, menentukan kesan awal, cukup baca pertanyaan, lihat kasusnya apa, ya kan, bertanya tentang apa, kasusnya apa, baru kita gali. Itu untuk skimming dan scanning. Nah, kalau prosedural, tahu tindakannya dan apa yang harus kita lakukan, meneruskan tindakan tersebut. Itu yang paling penting. Oke, guys, saya yakin teman-teman semua di seluruh Indonesia yang mengikuti uji kompetensi setelah menonton video ini akan sangat mudah bisa membaca soal. Oke, video lanjutnya saya akan ajarkan bagaimana cara mencari kata kunci keyword. Itu penting. Kalau membahas soal itu nanti setelah teman-teman jago membaca soal, jago mencari kata kunci, baru teman-teman akan lakukan pembahasan soal. Nanti pembahasan soal akan saya ajarkan cara pembahasan soal yang simpel. Teman-teman akan ketemu nih, ini jalur jawabannya kayak gitu. Oke? Gitu ya. Ya, oke. Semoga bermanfaat teman-teman. Sukses buat uji kompetensinya. Dari kami Nurse Rescue Mobile, dari saya pribadi Nurse Fahmi, saya berharap teman-teman semua bisa menyelesaikan soal itu dengan baik. Oke, dari saya cukup sekian. Salam hormat dan bangga saya Fahmi untuk seluruh perawat di Indonesia. Arigatou gozaimasu. Dadah.